Oke, jumpa lagi dengan Kak Bu. Kali ini kita bahas soal uji coba atau persiapan ujian sekolah berstandar nasional ya. Untuk diskusi lebih lanjut, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ke web Kak Bu ya di www.matsolar.co. Oke, selamat menyaksikan. Nomor 1, hasil tari dari 1680 dibagi 16 dikali 5 adalah, kita kerjain dulu nih, 1680 nya dibagi 16 berapa? 1 turun 16 kurangin 0, 8 dibagi 16 nggak cukup, jadi kasih 0 dulu di sini, turun 0 nya, 80 bagi 16 5 ya. Sampai sini 105 tinggal dikali 5, hasilnya 5, 2, 5 ke 1, 5, 525 yang D. Nomor 2, distributor beras Sumberjaya memiliki persediaan beras sebanyak 315 karung. Setiap karung itu berisi 40 kg. Kemudian beras tersebut akan disalurkan untuk 8 toko beras secara merata. Ini minta berapa kilogram setiap toko mendapatkan kiriman beras. Totalnya tadi ada 315 karung, yang masing-masing karung isinya 40. Jadi totalnya ada 315 kali 40 kg. Mau didistribusikan ke 8 toko ya. Jadi dibagi 8. Hitungnya 40-nya dibagi 8 dulu, jadinya 5. Kemudian tinggal 315 dikali 5. 5 nyimpan 2, 5 tambah 2 itu 7, kemudian 5 kali 3 15. Jadi 1575 yang nomor 3, hasil dari min 17 dikali 28 ditambah min 46 ya. Perkalian kita kerjain lebih dulu. Jadi 17 dikali 28, lupain dulu minusnya. 28 dikali 17, ini jadinya 8 kali 7 itu 56. Simpan 5, 7 kali 2 14, tambah 5 jadi 19. Kemudian 28 kali 1 ya 28 ya. 6, 9 tambah 8 itu 17, nyimpan 1. Jadi sini 4. 476. Karena di sini ada minus, min kali plus itu min. Jadi minus 476. Kemudian plus ketemu min itu jadinya min lagi, min 46. Minus ketemu minus lagi, hasilnya jadi minus, tetap ya. Jadi bilangan plusnya kita jumlahin aja nih. 476 tambah 46 jadinya 6 tambah 6 itu 12, nyimpen 1. 1 tambah 7 tambah 4 itu 12, nyimpen 1 lagi. Jadi 522. Ingat ya, ini ada minusnya, ini ada minusnya. Jadi minus 522 yang A. Nomor 4, hasil dari 13 kuadrat ditambah akar 676 adalah 13 kuadrat berapa? 169. Sekarang kita mau hitung akar dari 676. Ini gampangnya ingat ya. 25 kuadrat berapa? 625. Nah, ini kan 676. 676 berarti lebih besar dari 625. Yang kalau diakarin 625 itu kan 25. Berarti ini sekitar 20-an. Nah, angka belakangnya berapa? Tinggal lihat aja. Angka di atas 5 yang kalau dikuadratin belakangnya 6. Itu ya 6 ya. Jadi hasilnya tinggal 169 ditambah 26. Jadi 5 nyimpan 1, 9, 1. 195 yang C. Nah, ini Kak buat ajarin dikit nih cara cepet buat ngitung bilangan yang satuannya 5 dikuadratin. Lihat sini. 5 kuadrat berapa? 2, 5. 15 kuadrat masih gampang. 225. 25 kuadrat barusan tadi. Ini 625. Nah, ada yang menarik
dari bilangan yang satuannya 5 kalau dikuadratin. Yaitu yang pertama, bagian puluhan dan satuan dari hasil bilangan kuadratnya itu 25. Gimana dengan bilangan satuannya? Nih, depannya 5, anggap aja ada 0. Habis 0 berapa? Habis 0 itu 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 2 jadinya 2. 2 kali 3 jadinya 6. Dan seterusnya. Jadi misalkan ada soal 55 kuadrat sama dengan belakangnya pasti 25, depannya itu tinggal 5 dikali sesudah 5, 6. 5 kali 6, 30 gitu. Dengan cara cepat, misalkan ada soal 95 kuadrat, tinggal 9 kali, sesudah 9 itu kan 10 ya, 9 kali 10, 90, belakangnya 25 ya. Semoga bermanfaat untuk soal-soal berikutnya. Nomor 5, Pak Edo mempunyai 2 peta kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi berbeda. Jika luas kebun pertama adalah 4096 meter persegi dan panjang sisi kebun kedua adalah setengah kali dari kebun pertama, maka luas kebun kedua adalah, sekarang kita cari dulu panjang sisi dari kebun yang pertama. Kan dibilang luas kebun yang pertama, kita anggap aja sisi yang pertama dikuadratin, hasilnya 4096. Jadi panjang sisi pertama itu sama dengan akar dari 4096. Cara nyari akarnya gimana nih? Gini caranya. Ambil 2 angka yang terakhir, buang dulu. Lihat angka 2 angka berikutnya. 40. Akar dari 40 yang paling dekat berapa? Itu 6 gitu. 60 berapa? 60-nya angka satuannya, lihat yang bilangan satuan yang kalau dikuadratin hasilnya 6. Ada 2 kemungkinan ya. Bisa 4, bisa 4, bisa 6. Mana yang dipakai? Nah, ingat kemarin soal sebelumnya tadi kan udah kamu bahas bahwa bilangan kalau belakangnya 5 dikuadratin, ini kenapa depannya ambil 6? Karena ini ya. Oke, 65 dikuadratin sama dengan berapa? Sesudah 6, 7. 6 kali 7, 4, 2. 2, 5. Ternyata kalau 65 dikuadratin, hasilnya itu 4225. Padahal di sini 4096. Berarti akar dari 4096 itu lebih kecil dari 65 ya, karena 65 dikuadratin jadinya 4225. Kalau lebih kecil dari 65 berarti 64 apa 66? Jelas 64 ya, kita pilih ini. Oke, panjang sisi kebun yang pertama itu 64. Berarti panjang sisi kebun yang kedua dibilang setengah kalinya dari kebun yang pertama, berarti 32. Artinya luas kebun yang kedua adalah 32 kuadrat, sama dengan mungkin ya, 32 kali 32 sama dengan 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 3 9, dijumlahin 4, 6 tambah 6 2, nyimpan 1, 1 tambah 9 10. Jadi luas kebun yang kedua adalah 1024 meter persegi, yang A. Nomor 6, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 36, 40, 48 adalah, kita faktorisasi dulu. 36, 40 sama 48. 36 itu kan 4 kali 9 ya, atau 2 kuadrat kali 3 kuadrat. 40 itu 4 kali 10 atau 8 kali 5. 8 itu 2 pangkat 3 kali 5. 48 itu 16 kali 3 atau 24, 2 pangkat 4 maksudnya, kali 3. Sampai sini untuk nyari FPB, caranya kita cari angka yang sama ada di semuanya, yaitu angka 2 ya. Kemudian pangkatnya cari yang paling kecil. Jadi FPB nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nomor 7,
3 orang siswa kelas 6 SD Pintar berlatih menari. Talita berlatih setiap 4 hari, Ramona berlatih setiap 6 hari, dan Kansa berlatih setiap 8 hari. Jika mereka berlatih menari bersama pada tanggal 26 Oktober 2019, mereka akan berlatih menari bersama lagi pada tanggal yang pertama diingat, Oktober itu ada 31 hari. Oke, sekarang untuk menentukan kapan dia bareng-bareng lagi, kita cari FPB dari 4, 8, 6, dan 8 ya. Dari 4, 6, dan 8. 4 itu 2 pangkat 2, 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 pangkat 3. Untuk nyari FPB, semua angka kita pakai nih. Ada angka 2, ada angka 3. Jadi KPK-nya, nyari KPK maksudnya. KPK dari 4, 6, 8. Semua angka kita tulis. Ada angka 2, ada angka 3. Pangkatnya ambil yang paling besar. 3-nya cuma ada 1, sedangkan 2-nya paling gede itu pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 3 itu 24. Jadi mereka akan bareng-bareng 24 hari lagi. Jadi ada bareng-bareng itu di 26 Oktober. 26 Oktober ke 31 Oktober itu udah berapa hari? 31 dikurang 6 berarti udah 5 hari. Nah, mereka bareng-bareng lagi itu sudah 24 hari. Tinggal 24 dikurang 5 aja. Jadi berapa? 19. Jadi dia bareng-bareng lagi di hari ke-19 bulan berikutnya. Sesudah Oktober itu November. Jadi bareng-bareng di 19 November yang C. Nomor 8. Urutan pecahan 0,7, 3/4, 69%, 1/5 dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah, kita buat dulu semuanya per 100 nih. 0,7, 3/4, 69% sama 1/5. Yang pertama 0,7 itu kan 7/10. 7/10 sama aja dengan 70/100. 3/4 nih kali aja sama 25/25 supaya bagian bawahnya 100. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100. 69% udah gampang ya. 69/100. Nah yang ini 1/5 itu kan 6/5. 6/5 bawahnya 5 itu supaya jadi 100 berarti dikali 20/20. Kalau dikali 20/20 jadinya 6 dikali 20 itu 120/100 gitu. Dari sini yang paling kan disuruh urutin dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu 69/100. Ini yang paling kecil. Kemungkinan B sama D. Habis 69 berikutnya adalah 70/100 atau 0,7. Berarti jawabannya yang D. Nomor 9. Bilangan 33/8 jika diubah menjadi pecahan desimal adalah, ini yang paling sering kepake, nggak rugi dihafal. 1/2 kalau dibuat desimal itu kan 0,5. Kalau 1/4 dibuat desimal jadinya 0,25. Kalau 1/8 dibuat desimal itu jadi 0,125 ya. Nuruninnya nggak susah ini kan tinggal 1/2 ini yang atas dikali 5, yang bawah dikali 5 gitu. Kalau yang ini yang atas dikali 25, yang bawah dikali 25. Kalau yang ini yang atas dikali 125, yang bawah dikali 125. 125 dikali 8 itu jadi 1000. Makanya 1/8 jadinya 0,125. Nah, sampai sini 3/8 itu kan berarti sama dengan 3 dikali 1/8. 1/8 nya 0,125.
ya. Jadi kalau 125 aja dikali 3 jadinya 5, ini 1, sini 7, 3. Jadi sama dengan 0,375. Sampai sini 0,375, tinggal ditambahin 3 ya. 3 ditambah 0,375 jadinya sama dengan 3,375. Yang nomor 10, hasil dari 42/3 dikali 33/4 adalah, kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 3 kali 4 jadi 12, 12 tambah 2 itu jadinya 14 dibagi 3. Dikali 33/4 itu berarti 3 dikali 4, 12, 12 tambah 3 jadinya 15. 15 dibagi 4. Sampai sini jangan langsung dikaliin ya. Jadi kalau ada pilihan perkalian sama pembagian, itu biasain dibagi dulu biar angkanya nggak jadi gede. 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian ini ada 14 dibagi 4. Kalau dikecilin dibagi 2 ya. Jadinya 7/2. Sampai sini kita dapat 7 kali 5 itu 35/2. 35 dibagi 2 jadinya 17, 1/2. Yang nomor 11, ibu menyediakan susu segar sebanyak 6 liter. Susu tersebut akan dituang ke dalam gelas, masing-masing menampung 2/5 liter. Berapa gelas yang diperlukan? Totalnya ibu punya 6 liter, mau dibagi ke beberapa gelas yang masing-masing berukuran 2/5. Jadi tinggal 6 dibagi 2/5 liter. Sama dengan 6 dibagi 2/5 sama aja dengan dikali kebalikannya. 2/5 dibalik jadi 5/2. Kalau ada perkalian dan pembagian, ingat dibagi dulu biar angkanya kecil. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5 jadinya 15. Jadi butuh 15. Nomor 12, Amin memiliki 115 butir kelereng yang terdiri dari kelereng merah dan kelereng biru. Jika banyak kelereng merah 65 butir, maka perbandingan banyak kelereng merah terhadap kelereng biru adalah, ini relatif simpel ya, total dia punya, kita tulis saja, total dia punya 115. Kemudian yang merah dia punya 65 butir. Maka untuk nyari berapa yang biru, tinggal dikurangin aja ya. Kalau dikurangin, kita dapat jumlah kelereng yang biru adalah 115 dikurang 65 itu jadinya 50. Yang diminta itu perbandingan banyak kelereng merah terhadap kelereng biru. Jadi banyak kelereng merah dibanding banyak kelereng biru. Kelereng merahnya ada 65, kelereng birunya ada 50. Kalau disederhanain dibagi 5. Kalau dibagi 5 dapatnya 65 dibagi 5 13, 50 dibagi 5 10. 13 banding 10. Yang nomor 13, Hasan diminta mengamati sebuah peta. Diketahui jarak lurus Jakarta-Surabaya itu 800 km. Hasan mengukur jarak kedua kota tersebut pada peta dengan menarik garis lurus dan didapatkan hasil pengukuran 16 cm. Yang diminta skala pada peta adalah, ingat skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dikali 16 cm dibanding sama jarak sesungguhnya. Di soal dibilang jarak Jakarta-Surabaya adalah 800 km ya. Kemudian ini kita buat sama nih perbandingannya. Ini kan cm ya, ini kilometer, berarti harus dikali sama kilometer ke cm. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, berarti kali 5 ya. Bukan kali 5, kali 10, 0, pangkat 5, 0 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini, lihat 16, ini 80, dua-duanya kita bagi aja sama 16. Kalau dibagi 16, ini jadi 1,
ini jadi 5. Jadi skala pada peta itu adalah 1 dibanding 5. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti juta ya. Jadi skala pada petanya adalah 1 banding 5 juta. Nomor 14. Seorang pedagang minyak wangi memiliki persediaan minyak wangi aroma wangi Barcelona sebanyak 5,25 liter. Minyak wangi tersebut akan dikemas dalam botol-botol kecil yang volumenya 175 cc. Ingat, 1 cc itu 1 mililiter. Jadi banyaknya botol yang diperlukan ada berapa? Totalnya ada 5,25 liter dibagi sama satu botolnya muatnya 175 cc. Kita samakan satuannya ya. Liter ubah ke mililiter. Lompatnya berapa tuh? Dari liter. Liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Loncatnya 3. Berarti loncatin 1, 2, 3. Hasilnya 5, 25 ada 01. Ini udah mililiter dibagi sama 175 mililiter. Hitungnya gimana yuk? Paling gampang ini bagi aja sama 25 dulu. Ini kalau bagi 25 jadinya 175 itu dibagi 25 7. Kemudian ini dibagi 25 itu jadinya 210. 210 atau 210 dibagi 7, warnanya ganti dulu ya. 210 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi total dia butuh 30 botol. Nomor 15. Hasil dari 15 hektometer ditambah 7 dekameter dikurang 230 desimeter adalah, lihat, jawabannya satuannya adalah meter semua nih. Jadi satuannya semua kita samain menjadi meter. Hektometer ke meter itu loncatnya 2, jadi dikali 100, jadi hasilnya 1500 meter. 7 dekameter, dekameter ke meter itu loncatnya 1, jadi 70 meter. Dikurang, ini hasilnya dulu ya, hasilnya 1570 meter, dikurang sama 230 desimeter. Dari desimeter ke meter itu naik 10, berarti dibagi 10, hasilnya 23. Maaf, ini tambah ya tadi ya. Ini sekarang dikurang. Kalau dikurang jadinya ini 7, ini tinggal 6, 6 dikurang 2, 4, 5, 1. Jadi 1547 meter yang C. Nomor 16. Risma belajar di rumah selama 2 jam 12 menit, sedangkan Riri belajar di rumah selama 1 jam 58 menit. Yang diminta selisih waktu mereka belajar di rumah. Baik, lihat di sini. Risma dibilang belajar selama 2 jam 12 menit, atau kalau dibuat kita pecah 2 jamnya, hasilnya jadi 2 jam itu 1 jam ditambah 1 jam ditambah 12 menit. Sedangkan Riri dia belajar selama 1 jam 58 menit. 1 jam plus 58 menit. Sampai sini kita mau kurangin. Ini 1 jam dikurang 1 jam kan udah habis. Nah, sedangkan 1 jam yang ini kita ubah aja jadi 60 menit. Kalau dibuat jadi 60 menit, jadi kita punya 60 menit dikurang 58 menit itu jadinya 2 menit. 2 menit ditambah sama 12 menit. Hasilnya jadi 14 menit. Yang nomor 17, Ibu Nita memiliki sendok makan, garpu, piring, gelas, dan mangkok. Kemudian dipinjam sama tetangganya. Yang ditanya sisa yang nggak dipinjam. Lihat di jawabannya itu semua sendok makannya ada 60. Jadi kita nggak usah hitung lagi sendok makannya. Dan sendok garpunya ada 6 semua nih, 6 lusin. Jadi nggak usah dihitung juga. Sekarang kita lihat piringnya. Piringnya ada 84 yang dipunya. Yang dipinjam berapa piringnya? Piringnya dipinjam 60. Berarti sisanya berapa?
tinggal 84 dikurang 60, jadi ada 24 buah piring ya. Ini udah jelas salah. Tinggal kita lihat gelasnya, karena bagian buahnya udah sama ya, si mangkoknya maksudnya. Tinggal lihat gelasnya. Yang dimiliki Bunita, gelasnya ada 9 lusin. Yang dipinjam ada 96 buah. 9 lusin itu 9 kali 12. Sedangkan 96 itu 8 kali 12 ya. Jadi kalau dikurangin cuma ada 12 ya, 12 buah atau 1 lusin. Jadi jawabannya yang D. Nomor 18, sebuah keran air mengalirkan air ke dalam bak mandi dengan debit 250 ml per detik. Jika waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak mandi tersebut adalah 15 menit, maka volume bak mandi tersebut adalah berapa liter? Lihat, kan debitnya 250 ml per detik ya. 250 ml per detik. Jadi setiap detiknya itu terisi 250. Nah, sekarang waktu yang diperlukan berapa? 15 menit. Berarti tinggal dikali 15, tapi kita jadiin detik. 1 menit kan 60 detik. Jadi ini kita kali dengan 60. Hasilnya ini kan 250 dikali 15 dikali 6 itu jadinya 9, jadi 900. 25 dikali 9 itu 225. Nolnya ada 3. Ini satuannya masih dalam mililiter. Mililiter untuk jadi liter loncat 3 ke atas, berarti dibagi sama 0, 3, 1000 jadinya. Ini dia. Jadi jawabannya adalah 225 liter ya. Nomor 19, jarak Jakarta Surabaya itu 840 km. Pak Sandi mengendarai mobil melalui jalan tol dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam. Selama perjalanan, Pak Sandi beristirahat di rest area sebanyak 2 kali, masing-masing 45 menit. Pak Sandi dalam perjalanan selama, kita hitung aja nih, pertama kan diketahui jaraknya itu 840 km gitu. Nah, kecepatannya 120 km, berarti waktu yang diperlukan tinggal jarak dibagi kecepatan 120 km per jam. Sampai sini nolnya bisa dicoret ya. 84 dibagi 12 hasil berapa? Hasilnya 7. Jadi waktu dia dalam berjalan ya, dalam perjalanan yang bergerak maksudnya itu adalah 7 jam. Tapi di sini dibilang Pak Sandinya itu istirahat. Pak Sandi maksudnya. Dia istirahatnya 2 kali 45 menit. Berarti jadi 90 menit atau 1,5 jam. Jadi total perjalanan dia adalah 7 jam ditambah 1,5 jam, jadinya 8,5 jam atau 8 jam 30 menit. Nomor 20, cermati gambar berikut. Ini gambar jajar genjang yang diminta luas bangun datarnya, luas jajar genjangnya. Ingat, luas jajar genjang itu tinggal alas kali tinggi aja. Nah, di soal itu di jajar genjangnya itu alasnya 18 kali tingginya 12. 18 kali 12 ya, hitung manual aja nih. 6, 3, 8, 1. Jadinya 612 yang C. Nomor 21, cermati gambar di bawah ini. Ini ada setengah lingkaran ya, yang diminta keliling bangun datar tersebut. Keliling lingkaran kan pi kali diameter, karena cuma setengah jadi cuma setengah kali pi kali diameter ditambah ya keliling lingkaran ditambah 1 garis ini panjangnya 7. Kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Jadi sama dengan setengah dikali pi nya kita ganti 22/7 dikali sama diameternya 7 ditambah 7. Sampai sini tinggal coret-coretan ini. 7 dibagi 7 habis. 22 dibagi 2 jadinya 11. Jadi jawabannya
11 tambah 7, 18. Nomor 22. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. Ada 1 sampai 5 yang diminta. Sifat bangun datar layang-layang. Ya, layang-layang kan bisa kita sketsa seperti ini ya bentuknya ya. Ini diagonalnya. Gitu. Dan kita baca satu-satu nih sifat-sifatnya mana yang memenuhi. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Ini 1 pasang sisi sama panjang, sama ini jadi 2 pasang. Jadi yang pertama betul. Yang kedua, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Ini sama ini saling tegak lurus, betul juga. Yang ketiga, memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Ini ada 1 pasang, sedangkan yang ini sama yang ini itu beda. Jadi betul memiliki 1 pasang atau sepasang sudut berhadapan sama besar. Yang keempat sudutnya sama besar. Keempat sudutnya sama besar, padahal yang sama cuma ini sama ini. Berarti yang keempat salah. Yang kelima, mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Dari 4-4-nya ini nggak ada yang sejajar. Jadi yang benar hanya 1, 2, 3. Yang nomor 23, cermati gambar berikut. Yang diminta luas bangun datar gabungan tersebut adalah. Bangun datarnya ini kita belah aja jadi 2 nih. Ini ada bagian yang pertama, ini ada bagian yang kedua. Jadi untuk menghitung luasnya, kita hitung dulu luas bagian yang pertama. Bentuknya itu trapesium, karena ini sama ini sejajar. Luas trapesium setengah dari jumlah sisi sejajar, berarti 6 tambah ini berapa di sini. Karena totalnya panjangnya 24, sedangkan di sini 12, berarti ini panjangnya 12 juga. Jadi setengah jumlah sisi sejajar 12 tambah 6 kali tingginya 5, sama dengan 12 tambah 6 itu 18, 18 bagi 2 itu 9, 9 kali 5, 45. Sekarang luas yang kedua. Luas yang kedua itu bentuknya persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar, atau 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi total luasnya ada 165. Yang nomor 24. Sebuah taman berbentuk persegi mempunyai ukuran sisi 20 meter. Di taman tersebut dibuat sebuah kolam air berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Bagian taman di luar kolam air mancur ditanami rumput. Luas bagian taman yang ditanami rumput adalah, kita sketsa dulu gambarnya. Di sini ada taman berbentuk persegi. Ini. Kemudian di dalamnya ada lingkaran. Tadi perseginya sisinya 20. Sedangkan lingkarannya diameternya 14, jadi jari-jarinya 7. Kemudian bagian di luar kolam ditanami rumput. Yang ditanya luas bagian yang ditanami rumput. Berarti luasnya tinggal yang ditanami rumput itu tinggal luas persegi dikurangi dengan luas kolam yang berbentuk lingkaran, sama dengan perseginya sisi 20, berarti luasnya 20 kuadrat. Dikurangin lingkaran itu luasnya pi atau 22/7 kali r kuadrat, 7 kali 7. Sampai sini ingat, kalau ada perkalian dan pembagian, dahulukan pembagian biar angkanya nggak jadi gede. Sampai sini udah mudah ya. 20 kuadrat itu jadinya 400 min 22 dikali 7 itu 154. 400 dikurang 154 sama dengan 246. Yang C. Nomor 25, cermati sifat-sifat berikut. Ada 1, 2, 3 yang diminta. Bangun ruang yang memiliki ketiga sifat itu adalah yang A, balok. Balok itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Gini, balok. Kemudian 5 segitiga yang B, kurang lebih bentuknya gini. Yang C, prisma segitiga,
kurang lebih bentuknya gini. Kemudian yang D 5 segi 4. 5 segi 4 kita buatnya ya kurang lebih gini ya, 5 segi 4. Tinggal tentuin mana yang memenuhi keempat sifat itu. Memiliki 4 sisi, salah. Ini betul. Ini sisinya ada tuh 2, 3, 4, 5, salah. Ini sisinya ada 5 juga, salah. Dari pernyataan pertama yang benar udah langsung B ya. Untuk mempertegas, lihat yang kedua. Memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4, betul. Yang 3, memiliki 6 rusuk. 6 rusuk itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi bentuk bangun ruangnya adalah 5 segi 3. Nomor 26. Sebuah kotak tempat mainan berbentuk balok tanpa tutup akan dicat seluruh permukaan bagian luarnya. Alas kotak tersebut berukuran panjang 60 cm dan 40 cm. Tinggi kotak 30 cm. Diminta luas bagian yang dicat adalah, kita sketsa dulu gambarnya, kira-kira gini ya. Bagian atasnya nggak ada tutupnya ya, bagian ini bolong. Kemudian diminta luas bagian yang dicat ya. Ukuran kotaknya dibilang panjang 60, lebar 40. Ini 60, sini 40. Sedangkan bagian tingginya itu 30. Berarti luas bagian yang dicat itu sama dengan luas alas 60 kali 40 ditambah luas sisi tegaknya. Lihat nih, kelilingnya berapa? 60, 40 kan 100. Dikali 2 jadinya 200. Dikali sama tingginya 30. Kenapa bisa begitu? Karena kan nih bagian depannya 60, sini 30. Bagian samping sebelah sininya, sini 40, tingginya 30 juga. Bagian belakangnya bisa kita lanjutin aja di sini. 60 lagi, tetap 30 tingginya. Sama bagian yang sebelah kiri, tempelin lagi di sini. Sini 40, tinggi 30. Itu kenapa bagian alasnya langsung kita jumlahin aja nih rusuknya ya. 60 40 60 40 jadinya 200, tingginya 30. Ya sekali aja ngitungnya. Jadi hasilnya 60 kali 40 itu 2400 ditambah 200 kali 30 itu jadinya 600. 6.000 maksudnya. 2400 ditambah 6.000 jadinya 8.400. Yang nomor 27. Sebuah tabung berukuran tinggi 14 cm dan diameter alasnya 20, berarti jari-jarinya 10 ya. Volume tabung tersebut adalah, oke, kita hitung volume tabung, rumusnya Pi, luas alas Pi R kuadrat kali tinggi, sama dengan Pi nya dimintanya 3,14 dikali sama R kuadrat, 10 kuadrat jadinya 100, dikali sama tingginya 14, 3,14 dikali 10 kan jadinya 314. Jadi tinggal 314 dikali 14. 6 nyimpen 1, 5, 12, 4, 1, 3. Kalau dijumlah jadinya 6, 9, 3, 4. 4.396. Yang B. Nomor 28, cermati gambar bangun gabungan berikut yang diminta volume bangun gabungan tersebut. Lihat, ini kan bentuknya prisma ya, karena yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan, atau sebelah atas sama dengan sebelah bawah gitu. Jadi selama bentuk sisi yang berhadapan itu bentuk sama, itu namanya prisma. Volume prisma itu tinggal luas alas kali tinggi gitu. Itu volume prisma, cuma kita ngomongin alasnya bagian yang ini ya, yang di arsil merah ini ya. Oke, sekarang kita hitung tuh alasnya. Alasnya terdiri dari dua bentuk nih. Yang pertama bentuk persegi panjang, berarti luasnya tinggal 4 kali 5 ditambah sama yang atas ini bentuknya segitiga.
segitiganya, alasnya panjangnya sini, kita potongnya di sini ya. Alasnya panjangnya 5. Tingginya berapa? Tingginya itu kan tinggi keseluruhan ini 7 dikurangin tinggi yang ini 4. 7 kurang 4 3. Jadi luasnya setengah kali 5 kali 3 ya. Jadinya 20 ditambah 15 bagi 2. 15 bagi 2. Atau sama dengan 40 tambah 15 55 bagi 2. Jadi volumenya luas alas 55 bagi 2 dikali tingginya dari sini ke sini 8 gitu. Sampai sini 8 sama 2 itu kan 4. 55 dikali 4 0 20 jadinya 220 yang A. Nomor 29, sejumlah air dengan volume 1800 liter dialirkan ke dalam kolam renang yang masih kosong. Ternyata air tersebut dapat mengisi 1/4 bagian kolam. Jika kolam tersebut akan diisi sampai penuh, maka volume air yang perlu ditambahkan adalah, buat ilustrasinya gini. Ini ada kolam. Ya, ceritain ada kolam. Kemudian air yang tadi 1800 itu kalau dituangin ke sini itu baru dapat 1/4-nya. Gitu. Baru keisi segini. Itu airnya. Nah, kan dibilang kolamnya mau diisi penuh. Berarti yang masih tersisa, yang belum terisi itu ada 3 bagian ya. Sedangkan yang tadi udah keisi itu adalah 1 bagian. 1 bagiannya ini tadi. 1 bagian itu ada 1800 liter. Artinya volume air yang harus diisikan itu yang ini 3B. 3B sama dengan 3 kali 1800. 3 kali 18 itu 3, 2, 4, 5, 4. 5400 liter lagi. Yang C. Nomor 30. Sebuah bangun datar dibentuk oleh titik-titik KLMN. Kita buat dulu koordinat titik-titiknya nih. Sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita buat koordinat titik K 1,-1 kira-kira di sini. Titik B 4,-1 1, 2, 3, 4,-1. Ini K, di sini L. Kemudian M-nya 5,3 5 1, 2, 3 kira-kira di sini. Ini M. Terakhir N. Tadi L udah ya. Terakhir N 1,2 kira-kira di sini. Oke, kita lihat panjangnya sekarang. Dari K ke L itu panjangnya 3. Ini tadi titik N ya. Dari K ke N panjangnya 3 juga. Sedangkan ini M ke L dan N ke L itu kan kalau dibuat segitiga bantu di sini, ini 1, ini 4, ini juga gitu, 1, ini 4, artinya panjang ini sama dengan ini, panjang ini sama dengan ini. Berarti bentuk KLMN adalah bentuk layang-layang. Nomor 31, cermati gambar berikut. Ini ada gambar prisma segitiga. Volume bangunan tersebut adalah volume prisma apa? Luas alas dikali sama tinggi. Alasnya ini kan bentuknya sama-sama atapnya ya. Bentuknya segitiga siku-siku. Berarti luas alasnya itu setengah kali 15 kali 18. Kemudian dikali tingginya ini 13. Jadi pakai merah ya. Nanti deh biru. Sama dengan ini sama ini jadi berapa? 9. 9 dikali 15 itu jadinya 90 tambah 45 itu jadinya 135 dikali 13. 135 dikali 13 jadinya 15 simpen 1 9 jadi 10 ya. 1 sini 4 5 3 1 jumlahin 5 5 7
Jadi 1755. Yang nomor 32, cermati gambar pencerminan berikut. Gambar yang merupakan hasil pencerminan tersebut adalah, ingat, yang namanya kalau ini cermin, ini bendanya, maka sifat bayangan itu sama bendanya terhadap cermin, tegak lurus, dan jaraknya sama. Berarti kalau bendanya ini, berarti cerminnya yang ini dia, yang D. Cuma dibayangin aja itu ya, nggak ada rumus, nggak ada apa-apa lagi, tinggal dilihat, oh iya bayangannya seperti itu. Nomor 33, cermati gambar berikut. Berikut garis yang bukan merupakan sumbu simetri adalah, lihat, kalau A ini kan sumbu simetri, kalau B ini bukan, yang C membelah dua juga ya, kalau dilipat ke sini jadi ketemu, jadi C itu sumbu simetri, yang D kalau ditekuk dia nggak ketemu, jadi D bukan, jadi yang diminta bukan ya, yang bukan berarti yang B dan D, relatif simple. Nomor 34, soal penyajian data nih, dari data yang di list seperti ini mau kita buat dalam bentuk tabel. Jadi sekarang kita hitung satu-satu profesinya. Pertama petani, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana lagi? 7, 8, lagi ini dia 9. Jadi petani ada 9, ini nggak usah dilihat lagi. Selanjutnya kita lihat karyawannya. Karyawan kita ganti warna biar jelas. Karyawan ini ada 1, mana lagi nih, 2, lanjut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata karyawan ada 13. Jadi jawabannya dapat yang A. Nomor 35. Berikut ini data pengunjung perpustakaan SDN Kemuning pada minggu pertama masuk sekolah ya. Yang pertama dalam bentuk tabel, kita mau nyari yang dalam bentuk histogramnya yang mana ya. Kita lihat, hari Senin ada 30. Ini 30, ini 30, ini 30, ini 30, benar semua ya. Sekarang lihat hari Selasa. Selasa ada 45. Ini betul. Yang B 45 betul, yang C udah nggak usah dilihat lagi, salah nih ya, yang D ini juga salah. Sekarang lihat di Rabu, ini nggak usah dilihat lagi karena sama, di Kamis udah nggak usah dilihat lagi yang sama, tinggal di hari Jumat. Hari Jumatnya ada 30, ini 30, oke. Ini cuma ada 25, salah. Jadi jawabannya yang A. Nomor 36, cermati diagram peserta kegiatan ekstrakurikuler SD ramah anak berikut. Marawisnya 20%, silatnya 20%, futsalnya 35%. Berarti total yang udah ke data 20 tambah 20 40, 40 tambah 35 itu 75% gitu. Kemudian dibilang jumlah siswa keseluruhannya itu 140 anak. Yang minta jumlah yang mengikuti ekstrakurikuler renang dan menari. Lihat, renang yang ini, menari yang ini. Selain renang dan menari itu 75%, padahal totalnya adalah 100% kan seluruhnya. Berarti 100% dikurang 75% sama dengan 25%. 25% itu kan berarti seperempat ya. Jadi yang ikut renang dan menari itu seperempatnya dari 140 anak. 140 dibagi 4, 70 dibagi 2, jadinya 35 orang. Yang D. Nomor 37, berikut data rapot Ahmad pada semester 1 pada kompetensi pengetahuan masing-masing muatan pelajaran. Ada 87, 93, 85, 88, 80, 73, 79, 81, 81. Yang diminta nilai rata-rata rapot pengetahuan Ahmad adalah, trik untuk ngitung soal begini, gini caranya. Semua nilainya kita kurangin aja sama suatu angka. Yang paling gampang di sini 80. Kalau dikurangin 80, nilainya Ahmad jadi berapa aja nih? 7,
kemudian 13, 5, 8, 0, 73, ya, dikurang 80 jadi min 7, min 1, 1, 1. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya itu kan berarti ini tinggal tambahin aja semuanya ya. Ini tambahin semua, terus dibagi sama banyaknya data. Kan totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini bagi 9. Sama dengan 7 tambah 13, 20, 25, 33, 33 dikurang 7 itu jadinya berapa? 26. Ini sama ini habis saja. Sama ini jadi ya 27. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Ingat, tadi kan kita dapat angka yang kecil ini kan sesudah semua nilainya dikurang 80. Jadi sesudah dapat 3, ini harus ditambah sama 80. Jadi banyak. Jadi nilai rata-ratanya adalah 3 tambah 80 sama dengan 83 yang C. Nomor 38, peternak ayam menghasilkan telur ayam setiap harinya sebagai berikut. Senin 75 butir, Selasa 68 butir, Rabu 79 butir, Kamis 80 butir, Jumat 69 butir, dan Sabtu menghasilkan 74 butir. Modus hasil telur pada hari apa nih? Modus itu yang paling banyak. Yang paling banyak itu pada saat hari apa nih? 80 paling banyak ya. 80 itu pada hari Kamis. Jadi jawabannya yang B. Nomor 39. Perhatikan diagram berikut. Data pengunjung perpustakaan. Ini Senin ada 10 orang, Selasa ada 15 orang, Rabu ada 25 orang, Kamis ada 20 orang, Jumat ada 40 orang. Sekarang kita mau cek mana pernyataan yang benar. A. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan hari Jumat sebanyak 10. Hari Rabunya 25, Jumatnya 40, selisihnya berarti harusnya 15 ya. Jadi ini salah. Yang B, rata-rata pengunjung perpustakaan selama 1 minggu adalah 22. Ngitung rata-rata, itu tinggal jumlahin semuanya. 10 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 40 dibagi banyaknya hari nih. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 sama dengan, bagi 5 dulu aja nih, 2 tambah 3 tambah 25 bagi 5 5 tambah 20 bagi 5 4 tambah 40 bagi 5 8 ya, 8. Jadinya 2 tambah 3 ini 5 5 tambah 5 10 10 14 14 tambah 8 22. Jadi rata-rata 22. Jadi yang benar adalah yang B. Nomor 40, data hasil pengukuran berat badan siswa dalam kilogram sebagai berikut. Median data berat badan siswa tersebut adalah, median itu nilai tengah. Jadi yang ada di tengah-tengah itu nilai berapa? Data kita ada berapa dulu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2, 20. Jadi ada 20 data. Yang namanya median di tengah-tengah, berarti di sini ada 10 data. Di sini ada 10 data lagi. Jadi kita mau tahu data yang ke-10 berapa sama data ke-11 berapa. Nanti kita cari rata-ratanya tengahnya. Oke, kita lihat yang paling kecil. Yang paling kecil itu 30. 30 ada 1, 2, 3 ya. 30 ada 3. 1, 2, 3. Habis 30 yang gedean dari 30 itu 34. Ada 1, 2, 3. Oke, 3 aja. 34 ya, udah ada 6. Habis 34 itu 35. Ada 1, 2 aja. 35 sama 35 udah berapa nih? 2, 8, 6, 7. Oke, satu lagi 9. Habis 35 berapa? Habis 35 itu ini ada 39 gitu.
habis 39 40. Oh, 37 kelewatan ya. Jadi 37 dulu baru 39 ya. Habis 39 baru lebih gede dari 39, ini dia 40. Jadi nilai mediannya tinggal tengah-tengah antara 39 dan 40. Itu 39,5. Yang B. Oke adik-adik, semoga mudah memahaminya, semoga ujiannya lancar, sukses, bisa semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu, share pertanyaan kamu di www.maksolar.com.